jangan juga publik kan berpikir ya bahwa jangan-jangan ini tuh sebetulnya soal satu orang gitu. Saya nggak mau sebut Siapa? orang, capek malah sebetulnya. Jadi satu orang aja ini ya? Ya 2 orang lah sebetulnya, dari 2 orang. Tapi salah satu yang paling terkenal kan Mayor Teddy ya. Jadi Red Call sekarang. Sama dengan kasus Teddy itu kan. Yes. Peraturan presiden itu harusnya batal. Karena bertentangan dengan undang-undang TNI di mana tidak ada Seskap di situ. Ya. Apalagi kemudian diatur Seskap di bawah Sesmil. Oh, itu keajaiban dunia. Kita juga rasanya tidak clear dalam memandang bagaimana darurat itu, darurat militer itu, darurat pangan itu. Kita tidak pernah mengkajinya secara clear apa sih yang dimaksud dengan darurat itu. Sehingga tafsir ini ada di militer gitu. Di program-program PSN, di food estate. Itu tidak pernah dibawa ke publik. Bagaimana sih darurat yang pangan itu yang kita maksud. Belum lagi di sektor nikel, kita banyak melihat bahwa konflik of interest itu terjadi. Bahwa ada perwira-perwira militer yang kemudian ada di corporate, yang itu perusahaan yang eksis gitu. Bad communication. Bad communication. Ini parah. Lebih baik Jenderal Bintang 4 kalau speak up-nya nggak bagus, jangan cakap lah kata orang gitu. Itu tadi kan boleh dong sepakat untuk tidak sepakat kan ya? Boleh ya. Beberapa hari lalu tiba-tiba dan mendadak DPR dan pemerintah tiba-tiba juga langsung sepakat untuk mengajukan revisi Undang-Undang TNI yang begitu tiba-tiba dan itu sangat mengejutkan semua pihak. Sudah hadir di diskusi barbar hari ini ada Slamet Ginting, kita kembali lagi ketemu. Siap, asik, lagi panas banget ya, lagi hot di semua podcast. Oh gitu ya. Ada juga Wildan dari Tranasia. Siap. Sehat Mas? Sehat. Dan ada dari Imparsial yang kemarin temannya menyerbu ke sana ya. Dianggap orang tidak dikenal. Dari Imparsial ada Husen. Sehat? Sehat. Oke, kita langsung aja nih ya. Kira-kira apa sih pentingnya sampai RUU TNI ini kan langsung tiba-tiba mau diajukan gitu? Sudah pasti penting. Pertama, undang ini usianya sudah lebih dari 20 tahun. Ya, 2004 dari itu ya. 2004 sampai sekian. Kan rencana sebenarnya sudah dari 2023 kan? 2023, 2024. Loh kok nggak jadi gitu loh. Atau baru sekarang. Nah, ini penting karena kita harus juga mengantisipasi semuanya ya, bukan undang-undang TNI aja, mengantisipasi situasi ke depan. Jangan sampai kemudian kita gagap. Contoh, pada waktu undang-undang TNI digulirkan, itu 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil, namanya misalnya masih lembaga sandi negara. Belum ada tuh kata cyber. Ya. Nah, ya kan? Baru kemudian dicantolkan. Mengikuti perkembangan zaman. Dan lain-lain, sama dengan misalnya Badan SAR Nasional. Maka kemudian muncul ya, setelah Undang-Undang TNI lahir, tahun 2008, muncul Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Maka itu dicantolkan ke Basarnas. BNPB ini ya? Jadi kayak gitu-gitu loh. Waktu itu Pak Doni Monardo Iya, itu harus diantisipasi semuanya ke depan. Sama dengan Undang-Undang Kejaksaan, ternyata di 2021 muncul ada yang namanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Nah, pidana militer. Alasannya juga simpel. Kan Mahkamah Agungnya ada di lembaga 10 itu ya. Kementerian dan lembaga. Mahkamah Agung, kamar militer. Itu tuh harus digarisbawahi. Mahkamah Agung, kamar militer. Supaya kemudian tidak militer, ujuk-ujuk nanti bisa jadi ketua MA. Jangan dong, bukan bidang lo. Sama Kejaksaan Agung, pidana militer. Harus dikunci di situ. Jangan nanti ada pidana militer di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri. Banyak banget. Harus dibatasi itu. Jadi ini penting di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu TNI itu penjaga kedaulatan kita. Jadi kalau ini tidak ada payung hukumnya repot. Makanya harus segera menurut saya disahkan juga
tapi bukan buru-buru dalam waktu sepekan. Misalnya ya, tunggulah 6 bulan, ya kan, 6 bulan, panggillah pakar-pakar, bahas dulu, direview dulu di ya, plus minusnya. Belum lagi kita tidak pernah mendapatkan informasi apa evaluasinya terhadap reformasi TNI itu, ya gitu. Jangan tertutup, harus terbuka, transparan, akuntabel, supaya tidak menimbulkan sangka gitu. Ngapain harus tertutup dan kemudian di hotel, salah satu hotel termewah termegah di Jakarta. Dan akhir pekan lagi. Ini DPR nih maunya apa? Jadi DPR menurut saya itu melawan presiden, karena presiden minta jangan rapat-rapat di hotel. Ya, efisiensi. Suruh hemat. Efisiensi kan bisa catering dibawa ke gedung DPR MPR. Kalau alasannya karena kami mau buka puasa bersama, sahur bersama. Loh, emangnya lu doang gitu. Yang lain juga gitu. Bisa. Jadi harus transparan, terbuka. Juga menurut saya sih komunikasi publiknya kalau bahasa yang elegan kurang baik, tapi kalau saya orang Sumatera bilangnya buruk kan gitu kan, artinya sama. Sosialisasinya juga gitu. Kemudian semiotikanya juga nggak boleh dong pakai mobil rantis Koops TNI. Koops TNI, Komando Operasi Khusus TNI itu kan bukan untuk melawan rakyat sipil. Tugas lo untuk nangani tugas-tugas berat, misalnya terorisme dan yang menjaga kedaulatan, bukan soal ini. Ini kan bagian dari demokrasi, biar aja. Kalaupun ada suara-suara sumbang, ya sudahlah, terima aja. Bukankah ini bagian dari wujud demokrasi? TNI kan Prabowo juga kemarin mengingatkan terus pada Rapim, dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu itu dibiayai oleh rakyat. Jadi sekarang rakyat lagi ngomong, ya namanya anak muda ngaco-ngaco agak bego-bego, ya maklumin aja gitu. Iya kan gitu, anak muda kan emosi gitu. Udah biarin aja. Kesalahannya adalah kenapa tidak dibuka ruang publik, dijelaskan, kemudian secara transparan sosialisasi, kan begitu. Ini kita harusnya belajar dari Orde Baru yang dulu dikutuk oleh teman-teman, tapi ternyata dia sosialisasinya bagus, komunikasinya bagus, dites dulu, kira-kira bisa apa enggak ya? Oh nggak bisa, nanti ke rakyat dulu, ke depan. Dan ini seminarkan misalnya ke publik. Dan ini kemarin kan tertutup kan, bahkan wartawan pun tidak boleh masuk. Dan teman-teman masyarakat sipil juga tidak boleh meliput juga kan. Pertanyaan ke DPR, apain DPR membuat? Karena tuan rumahnya DPR, inisiatifnya dari DPR, tuan rumahnya DPR. Kan Sekjen DPR juga sudah ngomong, ya kami nyari hotel-hotel lain nggak dapat, yang dapat ini. Ya artinya lu memang udah niat rapatnya di hotel. Bukan di situ. Nah ini juga menurut saya justru merugikan TNI sendiri dengan cara-cara tertutup gitu. TNI kan harus juga kembali ke amanat reformasinya. Anda sekarang di wilayah supremasi sipil atas militer, harus ada kontrol sipil terhadap militer, karena kalau lembaga institusi bersenjata tidak dikontrol, waduh bahaya. Kita supremasi sipil, bukan supremasi militer atas sipil seperti pada era Orde Baru dan juga Orde Lama yang bisa otoriter sekali otoritarian, gitulah. Jadi penting. Kalau dari imparsial sendiri gimana melihatnya ini? Ya kalau kita lihat perkembangan terakhir ya, kita tidak melihat ada ketermendesakan gitu. Kenapa sih harus Kamis misalnya harus diparipurnakan besok ini ya, tanggal 20 besok itu. Kita nggak lihat itu. Bahkan kami juga justru melihat karena ini ternyata ketika kita baca bocoran-bocoran draftnya, karena memang nggak di-upload di DPR. Draftnya kan berapa kali katanya itu berubah lagi draftnya gitu. Ya, itu pun kan kita dapat ada yang dari wartawan, ada yang dari mana, dari sumber-sumber yang sebetulnya harusnya kan kita dapat dari website DPR gitu. Seharusnya begitu ya? Iya. Ini nggak ada. Jadi kita kalau ditanya pasal mana ya, jadi kita bisa berdebatnya bisa lain-lain ini karena perubahan-perubahan itu sangat dinamis, apalagi dalam sepekan ini gitu ya.
Tapi kalau berdasarkan bocoran draft yang saya terima semalam, memang kok saya lihatnya ini dua hal ya. Tapi ini langgamnya sama. Langgamnya adalah sebetulnya sangat politis gitu. Ini untuk mengakomodir segelintir orang dan bukan sepenuhnya misalnya untuk apa yang dikatakan misalnya untuk ini ada perubahan ancaman perang sehingga kita harus ada perubahan undang-undang TNI gitu. Bukan itu. Tapi sangat-sangat politis. Contoh misalnya ada perubahan yang paling banyak pasalnya itu justru paling besar itu adalah soal perpanjangan masa dinas, usia pensiun dari 58 menjadi 60 ya. 62 gitu. Banyak, saya sampai bingung juga bacanya ini, ribet sekali. Tapi intinya adalah apakah karena misalnya Panglima TNI dalam waktu dekat akan pensiun sehingga ini harus buru-buru disahkan atau apa gitu? Supaya bisa masa jabatan tambah lagi 2 tahun ya. Apakah itu yang sebetulnya mesti dijawab oleh DPR gitu ya? Apalagi draftnya nggak diumumkan ke publik. Jadi kan orang kan jangan salahkan publik juga kalau kemudian publik ada syahwa sangka tadi gitu, bahwa ini politis. Kedua adalah ini jangan-jangan juga publik kan berpikir ya bahwa jangan-jangan ini tuh sebetulnya soal satu orang gitu. Saya nggak mau sebut karena capek malah sebetulnya. Jadi satu orang aja ini ya? Ya 2 orang lah sebetulnya dari 2 orang. Tapi salah satu yang paling terkenal kan Mayor Teddy ya. Jadi Red Call sekarang. Yang kemarin sebetulnya dilantik dulu, kemudian masyarakat publik protes, baru perpresnya dirubah gitu. Nah yang masuk nih sekarang nih dalam draft terakhir itu sekarang bahwa boleh dalam kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden. Sekmil presnya sudah ada sebelumnya, tapi kesekretariatan presiden sebelumnya nggak ada. Apakah ini untuk mengakomodir itu? DPR yang harus jawab. Jadi saya nggak lihat misalnya soal kesejahteraan prajurit nggak ada, soal amanat TAP MPR nomor 6 dan 7 soal reformasi peradilan militer nggak ada. Padahal itu loh Mas yang lagi kita bicarakan. Yang bicarain ya. Kita itu ada masalah soal di Tangerang rental mobil tuh ditembak mati. Di Timika juga. Kemarin juga di Aceh. Barusan ini kemarin sore ini di Lampung, di Waikanan. 3 polisi ditembak. Nah, itu yang sebetulnya apa evaluasi? Saya setuju, apa evaluasi terhadap undang-undang TNI selama ini itu yang harus disampaikan. Bukan justru malah yang saya lihat ini banyak sekali soal politis-politisnya. Ini nggak ngomong Pak perubahan revisi undang-undang TNI itu nggak ngomong loh soal bagaimana prajurit-prajurit di bawah ini sejahtera gitu ya. Ada ngomong kesejahteraan prajurit mungkin tidak, kesejahteraan perwira mungkin ya. Saya nggak tahu. Bahkan kan sempat juga bicara soal ada soal misalnya prajurit boleh berbisnis gitu ya. Saya ini keluarga saya banyak prajurit Mas. Dan saya tuh kecilnya di Halim. Saya melihat teman-teman saya tuh rumahnya dari kecil sampai seumur saya sekarang ada mungkin 15 tahun yang lalu rumahnya nggak berubah, begitu-gitu aja. Gitu aja ya, cuman cat baru gitu aja. Itu di Jakarta. Bayangkan gimana kalau misalnya di daerah-daerah pelosok, bagaimana kondisinya? Mestinya itu yang kita bicarakan sebetulnya. Banyak prajurit yang dibutuhkan soal itu, bukan justru malah kita bicara soal penempatan jabatan sipil, memperluas peran itu di urusan sipil. Ya menurut saya itu boleh kita bicarakan, tapi juga harus heavy dong, harus balance dengan misalnya soal kesejahteraan prajurit, dan itu nggak bicara soal itu. Malah justru ada wacana soal sebelumnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah dalam draft terakhir akan masuk atau tidak karena itu nggak diupload. Soal pembolehan berbisnis gitu, dengan alasan kata Jenderal Maruli katanya kan ada yang ngojek, ada yang jualan sayur. Menurut saya Pak Maruli, mohon maaf nih saya ngomong begini. Kalau prajurit ngojek, kalau prajurit itu jualan sayur, itu kan karena kita semua tidak bisa mensejahterakan mereka. Bukan justru malah dibolehkan. Kasihan prajuritnya. Prajurit itu kalau bahasa umumnya udah kontrak mati dengan Republik ini. Dia udah mati diserahkan kepada Republik. Oleh karena itu Republik bertanggung jawab terhadap kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka cari uang di luar daripada apa yang selama ini harusnya dia kerjakan, yaitu sebagai seorang prajurit yang profesional. Itu Mas. Wah. Berarti tentang kesejahteraan ini nggak dibahas di sini di RUU ini, Pak? Nggak lihat saya soal kesejahteraan. Memang ada perpanjangan masa pensiun, kita bisa berdebat soal perpanjangan masa pensiun itu apakah itu soal kesejahteraan atau tidak. Tapi saya mau katakan begini, tahun 2004 itu perwira tinggi itu pensiun umur 55. Kemudian dalam Undang-Undang 34 2004 diperpanjang jadi 58. Itu bottleneck-nya Mas, masalah perwira nonjok itu sampai sekarang masih ada gara-gara itu. Jadi makin banyak perwira-perwira yang nggak ada jabatannya ya. Kalau kita pergi ke lantai 5 Mabes TNI itu ada meja-meja
ada meja-meja jenderal-jenderal yang nggak ada jabatannya. Jadi memang tidak diantisipasi di awal. Ketika dari usia 55 berubah menjadi 58 ya. Ruang jabatan tidak dibikin. Nah, jadi harusnya ya, misalnya dibuat dari 55 berubah menjadi 58, itu adalah usia pensiun tertinggi. Yes. Ya. Bukan berarti semuanya harus 58 tahun. Betul. Contoh nih. Di Amerika nih, Brigadir Jenderal 5 tahun nggak naik pensiun. Yes. Mayor Jenderal tidak naik dalam waktu 3 tahun menjadi Letnan Jenderal pensiun. Jadi nggak mesti harus 58 tahun semua, enggak. Betul. Jadi nih, Anda nggak bisa lagi ke bintang 1, Brigjen Laksamana pertama atau Marskal pertama. Ya sudah, pensiun di kolonel. Emang nih hina? Enggak. Kolonel adalah pangkat tertinggi dalam korps. Ya. Nah, kalau perwira tinggi itu sudah dalam tanda petik politis betul kan. Nah, jadi banyak sebenarnya lulusan akademi TNI atau kepolisian ya berhenti di pangkat melati 2 atau melati 3, nggak ada masalah. Biasa-biasa aja gitu loh. Berarti ini masalah pangkat-pangkat dan non-job yang makin banyak ini tuh dimulai sejak kapan berarti? Sejak perubahan itu di tahun 2004 itu berubah jadi 58 tahun, di situ ruang jabatan tidak dibuka. Dan ketika dalam rezim sebelumnya pembahasan itu kan dari 2023 sempat dibahas kan? Jadi awalnya sebenarnya begini ya. Ketika dui fungsi itu dihapuskan. Ya. Ini orang harus paham nih. Hapuskan dui fungsi. Salah loh. Hapuskan fungsi kedua. Kalau hapuskan dui fungsi, kan dua-duanya nggak fungsi semua ya? Iya. Fungsi pertama, fungsi pertahanan keamanan. Fungsi kedua, sosial politik. Hapuskan dui fungsi, hapuskan dua-duanya. Gitu. Jadi hapuskan fungsi sosial politik. Itu harus jelas. Pertahanan keamanan itu karena sudah tugasnya kan? Jadi pada waktu itu sebenarnya selesai di tahun 2009 permintaannya. Batas fraksi TNI Polri itu di 2009, tapi TNI mempercepat. Kami 2004 selesai lah. Ya kan dari reformasi 9899, ya udahlah kami mundur dari situ semuanya. Oke. Berarti tempat dia yang tadinya ada di sini hilang. Kan? Jadi sesungguhnya sejak di 2004 itu pada saat hilang jabatan-jabatan itu yang tidak boleh diisi oleh militer aktif, termasuk tidak boleh lagi kan fungsi ini dia ada di DPR RI, bahkan MPR RI, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Oke. Nah, jadi di situ juga ada mereka bisa ikut kontestasi pilkada. Ya kan aktif, sebelumnya aktif, sekarang kan enggak. Jadi sebenarnya indikasi di fungsi itu udah nggak ada, udah ditutup semuanya. Dulu mereka punya partai Golkar, di situ ada jalur ABG, ABRI, birokrasi Golkar. Sekarang nggak ada. Jadi kita juga harus lihat, oh ya nggak ada, oh ya udah nggak ada. Nah jadi saya melihatnya sesungguhnya teman-teman ini trauma terhadap otoritarianisme militer di fungsi itu. Nah, tapi namanya trauma itu harusnya udah selesai. Kalau lu bilang trauma, sama juga. Presiden Soeharto trauma dengan komunis dan Islam. Tapi kan disuruh di stop. Alasannya di fungsi karena itu tadi kan. Karena ada ancaman komunis, ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu kan. Komunis dan yang ingin negara agama kan gitu. Masyarakat menuntut lu jangan dengan alasan trauma lu kemudian pakai ini terus. Ya sama sekarang. Saya juga ingatkan teman-teman, lu trauma terhadap fungsi, traumanya udah selesai dong, karena ini udah nggak ada barangnya. Jangan kemudian ini kayak ghost gitu loh. Kita hidup di dunia nyata. Dan undang-undang ini kan dibahas oleh masyarakat sipil. Siapa itu? Partai politik. Ya itu terangkum dalam fraksi-fraksinya. Jadi menurut saya terlalu jauh ya ketakutan terhadap bangkitnya Orde Baru. Karena infrastrukturnya udah nggak ada.
Nah gitu loh. Iya. Maksudnya kalau saya boleh sedikit. Boleh silakan dong. Kalau saya sebetulnya memahami itu ya, kenapa sih sebetulnya masyarakat sipil punya trauma yang sangat mendalam itu, dan takut bahwa Orde Baru itu muncul kembali apa enggak sih sekarang? Itu karena gejala-gejalanya itu mulai ada, terutama pada masa pemerintahan Jokowi ya. Contoh sederhana misalnya, kita mulai, saya ngomong timeline aja ya, di awal pemerintahan Jokowi, kan kalau dalam undang-undang TNI itu kan komando teritorial itu, Kodam, Korem, Koramil sampai Babinsa itu kan harusnya restrukturisasi. Artinya restrukturisasi itu maknanya tuh sebetulnya dulu 2004 itu kalau kita baca perdebatannya itu sebisa mungkin tidak mengikuti struktur pemerintahan sipil. Tapi justru pada masa pemerintahan Jokowi lah kemudian dibangun, diaktifasi Kodam Merdeka, ada Kodam Kaswari gitu ya. Yang mana fungsinya kalau pada masa Orde Baru itu justru fungsi sosial politik lebih banyak ketimbang fungsi pertahanan. Gitu. Maksudnya maksud saya bukan saya bilang bahwa Kodam itu nggak punya fungsi pertahanan, ada. Tetapi Kodam itu pada masa Orde Baru itu menjalankan fungsi sosial politik itu. Itu satu. Kedua, mulai banyak MOU TNI dengan kementerian sehingga itu dia bisa bergerak di ranah sipil padahal tidak dimungkinkan dalam undang-undangnya karena harus dengan kebijakan politik negara kalau dalam undang-undang TNI existing. Misalnya Operasi Citarum bersih. Kita puji memang itu kalinya jadi bersih, tapi ada banyak eksesnya. Pertama soal bagaimana pertanggungjawaban uangnya, dananya dari mana. Tanah-tanah itu sekarang laporan teman-teman di Jawa Barat itu banyak yang dikuasai oleh oknum-oknum perwira misalnya, tanah bandaran-bandaran sungai dan lain sebagainya. Kemudian juga misalnya saya loncat saja ke 2019 ke sini, misalnya penunjukan PJ gubernur. Tadi kalau dikatakan misalnya sama Bang Slamet bahwa tidak ada fungsi sosial politik, ada. Orang ditunjuk Bupati Seram bagian Barat itu TNI aktif. Seorang perwira intelijen bertugas jadi Kabinda ditunjuk jadi Bupati Seram bagian Barat. Apakah jabatan Bupati itu bukan jabatan politis? Jabatan politis. Gubernur Aceh, PJ Gubernur Aceh, ketika ditunjuk oleh Presiden, SK-nya keluar, masih berstatus sebagai TNI aktif. 2 hari kemudian baru dia mengajukan pengunduran diri. Nah, cara-cara begini sebetulnya membuat masyarakat sipil, terutama korban, karena kebetulan imparsial mendampingi korban, itu ada suasana traumatik gitu dia. Kasusnya juga belum selesai, anaknya masih pada belum pulang sampai hari ini, yang bunuh juga nggak jelas siapa, belum diungkap oleh negara. Penempatan TNI-nya, fungsi sosial politiknya kok pelan-pelan kelihatannya balik lagi ya. Itu sebetulnya. Oke, kalau menurut Mas Wildan gimana nih? Ya, tren Asia kan fokusnya di isu sumber daya alam ya. Jadi sepanjang pengamatan kami memang mulai dari TNI bersih-bersih kali di Citarum sampai operasi di Blok Wabu di Papua memang menimbulkan kekhawatiran lah revisi undang-undang TNI ini semakin masif. Terutama kami melihat itu indikasinya adalah untuk mengamankan kemungkinan banyak proyek-proyek PSN di Indonesia. Terutama di Papua misalnya banyak proyek-proyek food estate, proyek-proyek terkait kehutanan, tanaman energi. Itu kita melihat di lapangan bahwa ada sekelompok-sekelompok yang diduga militer itu mengusir hak-hak masyarakat adat gitu. Jadi di lapangan itu mereka sudah bekerja. Nah ini dalam sektor sumber daya alam, kekhawatiran kami adalah bagaimana peran-peran militer ini semakin tidak terkontrol karena tidak bisa diakses. Ini motifnya dari mana? Dan benar kata Husein tadi, banyak sejumlah MOU yang itu kita rasa ini cantolan atau dasar hukumnya dari mana gitu. Banyaknya ratusan MOU mulai dari Kementerian Kehutanan, KLHK, itu dibangun untuk menjalankan agenda-agenda proyek strategis nasional. Nah itu kekhawatiran kami di Tren Asia bahwa RUU TNI ini atau revisi Undang-Undang TNI ini ketika ini dibiarkan akan mengisi pos-pos yang justru merugikan untuk kepentingan sumber daya alam yang pada dasarnya itu harusnya dapat dikelola untuk kepentingan banyak orang atau hajat hidup orang banyak gitu. Ini melihat begitu resistensinya dari masyarakat sipil kan sangat di sosial media juga sangat banyak lah gitu. Kemudian rencana besok kan ataupun tayang kapan nih tanggal Kamis tanggal 20 Maret ini ada sidang paripurna dan
kemungkinan akan disahkan menjadi undang-undang. Sementara resistensi dari masyarakat begitu besar gitu. Dan bahkan kita melihat ini wakil rakyat di DPR kayaknya nggak mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Dan ada wacana mungkin ada aksi juga dari masyarakat untuk turun ke jalan. Jadi saya harus jelaskan dulu soal kodam, korem, kodim, koramil dan lain-lain. Memang struktur militer kita berbeda dengan militer barat. Dan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 30. Upaya pertahanan keamanan negara kita dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan polisi sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dan itu sudah dirancang sejak era kemerdekaan. Jadi TNI kita, militer kita lahir, ya begitu, beda dengan militer di negara komunis, militer di negara barat. Jadi kita yang punya 280-an juta jiwa itu, militer kita 1% juga nggak ada, 0,5% juga nggak ada, 0,25% juga nggak ada. Untuk menjaga luas wilayah seperti itu, maka kita membutuhkan komando-komando teritorial dan belajar dari pengalaman Jerman dan lain-lain. Kita nggak punya alutsista yang kuat, karena itu di dalam sistem hankam rata itu, maka TNI harus dekat dengan rakyat. Bukan kemudian komando teritorial dibubarkan. Kalau komando teritorial dibubarkan, kita tidak bisa lagi menghadapi ancaman asing yang kemudian masuk ke kita. Nggak bisa. Jadi harus dijaga itu. Lalu kemudian kalau bicara Citarum Harum itu kan sejak tahun berapa pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani Citarum Harum nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Kenapa? Rupanya apalagi di era reformasi ini, apakah gubernur bisa manggil wali kota, bupati? Jangan-jangan diwakili oleh sekda segala macam. Karena merasa bahwa gue bukan anak buah lo, gue juga dipilih langsung. Oke? Kemudian Kementerian Pertanian mau bikin lahan pertanian, dia hubungi Dinas Pertanian Provinsi, gue nggak ada hubungan sama lo. Terus Dinas Pertanian Provinsi ke kabupaten, ke kota, gue nggak ada hubungan dengan lo. Cuma gitu aja. Jadi nggak bisa jalan. Nah, yang seperti ini siapa yang harus nangani? Ketika bicara masalah Citarum Harum yang panjang betul, akhirnya pemerintah juga berpikir gini ya, kita mesti objektif, yang baik-baik, yang enggak. Apa yang terjadi begitu kemudian pemerintah meminta Doni Monardo menjadi yang ketua proyek dalam memimpin Citarum Harum, itu berhasil. Karena kemudian sama, uangnya ada nggak? Nggak ada. Jalan dulu. Nah, tentara kan kayak gitu, lu kerja, urusan uang nanti. Nah, kalau PNS tunggu uang dulu, nggak ada. Kita lihat hasil Citarum Harum selama 2-3 tahun, dipuji betul dari hulu sampai hilir, dan ini menjadi percontohan militer-militer di dunia. Rupanya yang kayak gini supaya koordinasi bagus harus cari yang punya jalur komando. Emang kalau bagus, kenapa enggak? Seperti itu. Soal memorandum, nah ini menarik. Memorandum ini menurut saya itu yang harus dikritisi. Karena dalam memorandum itu kan memang tidak ada tercantum lembaga-lembaga, kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Nah, memorandum ini yang harus dikritisi. Memorandum ini dia tidak bisa membatalkan undang-undang TNI. Ya kan, sama dengan kasus Teddy itu kan. Peraturan presiden itu harusnya batal. Karena bertentangan dengan undang-undang TNI, di mana tidak ada Seskap di situ. Apalagi kemudian diatur Seskap di bawah Sesmil. Itu keajaiban dunia. Karena Seskap Seskap untuk tugas-tugas membantu tugas presiden di dalam pemerintahan. Sekretaris negara membantu presiden di tugas-tugas kenegaraan. Kenegaraan apa? Rapat dengan MA, dengan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI dan lain-lain lembaga lain. Nah, sekretaris militer
itu jelas untuk tugas-tugas kenaikan pangkat perwira tinggi, protokoler, tamu negara, yaitu. Jadi ini keajaiban dunia nih. Sekretaris kabinet di bawah sekretaris militer. Nah, jadi memorandum ini menurut saya juga harus ditinjau kembali. Terutama memorandum dari kementerian-kementerian yang nggak ada. Nah, inilah yang kemudian harus dikritisi. Jangan lagi menarik-narik TNI ke jabatan sipil yang tidak ada sangkut pautnya, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan politik praktis. Jadi siapa bilang TNI tidak boleh berpolitik? Boleh. Politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis. Nah, jadi memorandum ini harus dikritisi, jangan sampai kemudian bertentangan. Karena memorandum ini justru paling banyak adalah di bawah Kementerian BUMN. Saya catat nih 2004 ada 101. 101 gitu. Banyak sekali. Ini kepentingannya apa? Harusnya dibuka untuk apa gitu. Dan saya sih bisa memahami tidak semua BUMN harus kita curigai. Pindad misalnya, PT PAL, PT DI. Nah, seharusnya kan menurut saya harus dikeluarkan dari BUMN. BUMN itu mencari keuntungan. Nah, Pindad ini industri pertahanan strategis. PT PAL juga, PT DI juga harus dikembalikan. Iya, di matranya, di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Supaya jangan kemudian ada sangka. Sebenarnya intinya komunikasi yang baik. Itu loh. Nah, kemudian soal membangun di Merauke lahan pertanian dan segala macam, teman-teman juga harus bisa memahami ketika Papua New Guinea membuka ruang wilayahnya kepada tentara Amerika di perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia. Maka kemudian kita hadapi dengan cara itu, membangun batalion teritorial pembangunan. Karena untuk menghadapi ini, masa kemudian kita biarkan? Ingat loh dulu, Jepang sudah berada di Malaysia dan Singapura. Belanda masih melatih tentara baris berbaris. Jadi nggak heran begitu masuk gampang menyerah tanpa syarat. Ya nggak ada perlawanan. Kita nggak boleh. Amerika sudah di situ. Jadi kita harus juga memanfaatkan ini. Di dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu, kita harus belajar dari agresi militer Belanda pertama dan kedua. Jenderal Sudirman itu bisa hidup dan bisa pindah kemana? Karena apa? Karena dibantu rakyat, termasuk logistiknya. Nggak ada nih di sini di negara-negara lain. Makanya konsep perang gerilya kita yang dibuat oleh Jenderal Nasution itu menjadi buku wajib Akademi Militer hampir seluruh dunia. Loh, kita kok mau meninggalkan? Ya enggak. Teman-teman juga harus paham, militer kita berbeda dengan militer Barat. Jadi seperti itu, Vietnam mengambil format kita bisa menghadapi Amerika. Menang. Nah, itu yang harus bisa dipahami. Kalau di dalam perang itu, maka harus ada yang namanya basis pertahanan dan basis pangan yang kuat supaya kita bisa menghadapi perang berlarut. Kita memang nggak bisa menghadang, yang bisa masuk menginvasi negara kita adalah negara-negara superpower, yaitu Amerika dan Cina. Dan sudah semuanya, sudah di sekelilingnya. Di Natuna, ya kan, Laut Cina Selatan. Makanya sekarang sejumlah kapal-kapal perang yang kita beli dan pesawat tempur ditempatkan di Riau dan Kepulauan Riau. Karena untuk menghadapi ini, Amerika sudah mengubah palagan perang dari Rusia dan Ukraina, sudah dipindahkan ke Indo-Pasifik. Dia sudah ada di mana? Sudah membangun 9 pangkalan militernya di Jepang. Cina sudah membangun pangkalan di Spratly dekat Filipina yang jaraknya 45 menit. Kita memang sekarang sedang menghadapi kondisi harus siap perang. Maka membangun food estate dan segala macam. Kalau ada kekurangannya, kita kasih tahu kekurangannya. Tapi alasan untuk perang, ya kita dukung. Kalau ada penyelewengan, ya betul. Sama tentara
kok tentara nyupir traktor dan segala macam. Ya itu tadi, dia kan juga punya kemampuan. Apa sih fungsi tentara? Fungsi tentara untuk situasi darurat. Misalnya, ketika situasi darurat, polisi militer menggantikan polisi konvensional. Oke? Rumah sakit tentara, dokter tentara menggantikan dokter umum. Pilot militer menggantikan pilot umum. Jadi semua memang disiapkan untuk kondisi darurat. Nah, kita harus memahami konteks itu, di mana ancaman perang Amerika dengan Cina sekarang sudah di depan mata. Masa kita diam aja? Makanya rencana dibangun 100 batalion teritorial pembangunan dan lain-lain. Kalau ada yang kesalahan-kesalahan, nggak apa-apa, ungkapkan aja. Menjadi catatan kita, nggak boleh nih tentara begini. Nah, yang nyeleweng, udah kita beritahu. Nah, supaya ini kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu kan kalau dalam keadaan darurat ya, keadaan perang gitu. Ini kan memang mungkin akan menuju ke sana, tapi kan saat ini kan belum, bro. Iya. Ini kita belum menuju keadaan darurat. Kemudian dikhawatirkan ternyata misalnya kayak food estate. Dan ini kan kita masih kayak belum ada kejelasan. Betul. Tadi dikatakan, apakah memang food estate itu dibutuhkan 20 juta hektar hutan akan dibabat? Karena ketika food estate di Kalimantan diberikan kepada tentara, dan itu gagal. Betul. Jagung di singkong itu ya. Dan di polybag gitu kan. Jadi ada kegagalan di situ kan. Berarti perlu ada evaluasi. Itu harus evaluasi. Sebenarnya kan dari masyarakat sipil kan mengkritisi itu kan. Kenapa nggak terbuka ini ketika kemudian oke nih misalnya memang dibutuhkan food estate. Oke, food estate seperti yang gimana sih dengan pihak-pihak yang mungkin lebih memahami kan dari. Betul. Itu tadi kan boleh dong sepakat untuk tidak sepakat kan ya? Boleh, iya. Wah, yang saya katakan benar bahwa misalnya ada di PNG ada markas Amerika, di Darwin ada marinir Amerika gitu ya. Kemudian Australia dia mengakuisisi kapal selam kelas nuklir juga. Saya sepakat, tapi saya tidak sepakatnya adalah kalau itu kita melawan itu dengan kemudian membuat batalion-batalion pangan. Itu kan membuat tentara kita menjadi tidak fokus udah dalam urusan pertahanan. Kalau nanti dia misalkan ada marinir Amerika bergerak dari Darwin begitu kira-kira, tentaranya masih sibuk soal pangan gitu loh. Jangan dong. Tentara tetap harus fokus dengan tugas utamanya untuk pertahanan menghadapi ancaman dari perang. Kalau kita mau bicara pertahanan terhadap negara lain, Amerika tadi disebut ada di Spratly Island, ada Cina juga konflik Cina Selatan. Kita harus konsisten di situ. Jangan bicara yang lain dulu yang sifatnya sebetulnya bisa ditangani oleh sipil. Misalnya food estate gitu ya. Itu sipil yang punya spesialisasi, bukan militer. Mungkin harus dibantu oleh militer, membantu saja kan ya. Ya nanti kita akan sampai sana. Kan yang belajar di IPB misalnya kan sipil. Di Akmil kan tidak bicara itu. Jadi sipil yang di depan. Oke. Kalau kita konsisten dengan argumentasi bahwa ini ada ancaman perang, kita harus lihat bagaimana kondisi existing alutsista kita. Pernah nggak kita misalnya mengevaluasi bagaimana latihannya Yon Maharlan, Batalion Pertahanan Pangkalan. Bos, di banyak daerah Batalion Pertahanan Pangkalan itu latihan pakai tugu. Bayangin, pakai SS-2. Memang kita masih perang dunia kedua, pesawat ditembak pakai ini. Arhanud kita, tulang punggung utamanya masih S-60. Itu warisan perang dunia kedua buat Uni Soviet. Uni Soviet sudah bikin S-3000, S-300. Iran aja punya, kita nggak punya. Dan itu menjadi tulang punggung. Itu yang tidak pernah diperhatikan juga. Kok kita malah bicara soal hal-hal yang lain, batalion batalion pangan lah, malah nyupirin traktor. Kalau laporan teman-teman ya, ini memang perlu di-cross-check kembali nanti teman-teman dari Asia yang katakan menyupiri traktornya John Lynn Group gitu kan. Yang kayak gini-gini kan menurut saya nggak tepat. TNI harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu sebagai alat pertahanan negara. Di tengah kondisi ancaman perang yang semakin kompleks, TNI harus dituntut untuk fokus dan profesional, artinya punya spesialisasi untuk menghadapi ancaman perang yang semakin kompleks itu tadi. Kita dukung, ada batalion cyber, bahkan kalau misalkan ada mater cyber, kita dukung. Tapi kalau TNI ditarik jauh sampai sangat intrusif gitu ya, ke urusan sipil lah, kita balik lagi tadi ke urusan misalnya Citarum Bersih misalnya. Kami itu bukannya tidak setuju TNI itu terlibat dalam urusan sipil. Tapi atur dong aturan mainnya. Satu, kita nggak punya undang-undang tugas perbantuan. Apa itu undang-undang tugas perbantuan? Itu undang-undang yang mengatur sejauh mana pelibatan TNI dalam ranah sipil. Misalnya dalam kasus kita balik
tes case aja ya, Citarum harum dan Citarum bersih. Sampai kapan sih militer dilibatkan dalam bersih-bersih kali itu? Kan nggak boleh permanen. Kalau permanen ada tadi tentara tiba-tiba perang kan dia lagi bersih-bersih kan repot juga. Kedua tadi disebut soal anggaran. Anggarannya mesti jelas. Jadi undang-undang tugas berbantu itu ngatur juga soal anggaran. Kalau sudah ngatur anggaran, ngatur akuntabilitas, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Kalau sudah atur akuntabilitas, bagaimana kemudian siapa yang harusnya kasih perintah, siapa yang harusnya mengevaluasi dan lain sebagainya. Apakah KPK bisa masuk, apakah BPK bisa masuk, di peradilan mana kalau ada korupsi, kan sangat repot. Yang jalannya militer, duitnya dari sipil, gitu dari Kementerian Sipil, tapi nggak bisa diadili dalam peradilan sipil karena tadi kita masih belum merevisi undang-undang peradilan militer. Jadi yang saya katakan tadi, kami setuju kalau ada pelibatan militer, tapi nggak boleh terlalu jauh. Undang-undang tugas perbantuan belum ada. TNI bantu banjir, bagus, perlu, sangat perlu. Itu yang mestinya harus diatur dalam undang-undang TNI sekarang revisi. Tapi itu nggak diatur, bos. Malah mau diatur dalam PP. Undang-undang tugas perbantuan lagi-lagi juga tidak dibuat. Itu yang menjadi masalah kita, Mas. Yang mestinya menjadi fokus revisi undang-undang TNI ini. Itu. Berarti menurut Mas Wildan sebenarnya ada substansi-substansi lain yang sebenarnya lebih penting dibahas di undang-undang TNI ini ya. Betul. Apalagi peran TNI di sejumlah mungkin dari zaman SBY peran TNI sudah dilibatkan dalam food estate. Misalnya food estate di Ketapang. Itu jelas-jelas tuh bisa dicek itu sudah gagal. Jadi kenapa tidak dievaluasi terlebih dahulu hal-hal demikian, kemudian kita memantapkan bagaimana cara mengelola sumber daya alam kita berbasis human rights tentunya. Misalnya di Papua, di Kalimantan Tengah, itu udah jelas jagung jadi singkong yang kemudian itu gagal. Nah, kita juga rasanya tidak clear dalam memandang bagaimana darurat militer itu, darurat pangan itu. Kita tidak pernah mengkajinya secara clear, apa sih yang dimaksud dengan darurat itu. Sehingga tafsir ini ada di militer gitu. Di program-program PSN, di food estate. Itu tidak pernah dibawa ke publik. Bagaimana sih darurat yang pangan itu yang kita maksud. Belum lagi di sektor nikel, kita banyak melihat bahwa konflik of interest itu terjadi, bahwa ada perwira-perwira militer yang kemudian ada di corporate, yang itu perusahaan yang eksis gitu. Nah ini kita tidak pernah fair dalam mengatakan bahwa sudah meluas peran-peran militer yang itu kita tidak bisa anggap bahwa ini hal yang biasa. Dan justru normal gitu di era Jokowi dinormalisasi lagi peran-peran TNI itu di sektor-sektor privat atau sektor-sektor strategis gitu. Nah ini yang selalu berulang rezim ke rezim bahwa selalu ada normalisasi penempatan TNI baik di sektor yang strategis maupun taktis gitu. Di Papua kita tidak pernah tahu berapa sih pasukan TNI yang sudah dikirim ke sana dalam konteks darurat. Nah darurat ini yang nafsir siapa gitu. Jadi tidak pernah ada indikator yang jelas kedaruratan ini sejauh mana gitu sehingga dapat dikatakan darurat ini memang benar-benar darurat sehingga fungsi-fungsi daruratnya itu jelas gitu. Bukan mengendarai beko tiba-tiba, bukan tiba-tiba megang singso gitu. Jadi tafsir terhadap kedaruratan ini juga tidak clear gitu. Saya tambah sedikit soal darurat. Padahal dalam undang-undang dalam undang-undang kita itu darurat itu ada klasifikasinya dan itu ada pengumuman darurat dari pemerintahan sipil. Jadi nggak bisa tafsir dari misalnya militer sendiri atau tafsir dari menteri, enggak. Ada pernyataan keadaan darurat. Contoh dulu waktu di Aceh darurat sipil, kemudian darurat militer diumumkan. Darurat militer dicabut diganti darurat sipil, kemudian darurat sipil dicabut diganti tertib sipil, itu sudah diatur dalam mekanisme undang-undang. Dan diatur oleh pemerintah sipil ya? Pemerintah sipil. Nah ini kan keadaan darurat ini nggak pernah diumumkan. Ini kan muncul menurut saya ya, ini karena kegagalan kita mendefinisikan apa itu ancaman militer, apa itu ancaman non militer, apa itu ancaman hibrida. Ini campur aduk semua sehingga masalah ketahanan pangan juga masalah pertahanan, masalah ideologi negara, misalnya soal ancaman komunisme dan lain sebagainya, itu juga mencari ancaman pertahanan.
ancaman kesehatan itu juga menjadi ancaman pertahanan gitu ya. Itu karena kegagapan kita tidak bisa melihat mana mengklasifikasikan itu, sehingga pemerintah juga menjadi gagap siapa institusi terdepan yang mengatasi itu. Persis seperti ketika misalnya COVID kemarin, pemerintah bingung, akhirnya kita taruh TNI di depan, kemudian malah Kementerian Kesehatannya di belakang, kebalik-balik. Seharusnya kan misalnya itu yang di depan Kementerian Kesehatan, kemudian operator di lapangan boleh saja TNI, pelibatan sementara dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Ya. Gimana? Ya, menanggapi? Saya setuju. Jadi memang harus semuanya dievaluasi. Leading sektornya siapa? Yes, nah, gitu. Misalnya begini ya. Kalau soal COVID, ini bukan cuma di Indonesia aja. Di Amerika, ujung tombaknya adalah Komandan Jenderal Korps ini. Rusia juga sama. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai ini perang Nubika. Makanya kemudian militer dikedepankan, yang mimpin. Jadi ada alasan. Ya bukan cuma Indonesia aja. Yes. Amerika, Rusia begitu. Yeah. Cuma itu tadi semuanya, misalnya itu tadi food estate. Harus dilihat ya misalnya. Leading sektornya siapa? Yes. Kan gitu. Ya kalau memang pertanian, ya pertanian. Betul. TNI membackup. Yeah. Nah soal tugas-tugas perbantuan, sesungguhnya juga ada di namanya tugas militer itu di seluruh dunia nih. Ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Kalau operasi militer selain perang itu ada 14 tugas. Itu intinya kalimat pertama biasanya menggunakan kata membantu kepolisian, membantu pemerintah daerah, ya kan? Nah makanya memorandumnya pakai ini, itu bisa. Nah tapi kalau yang nggak ada, ya jangan maksain gitu ya. Jadi betul semuanya tuh harus dievaluasi. Food estate gagal di era SBY misalnya. Kenapa gagal? Nah gitu juga. Kenapa harus militer yang maju? Soal darurat itu betul. Dari mulai tertib sipil, kemudian darurat sipil, darurat militer. Itu dalam perang juga diumumkan. Nah, yang namanya diskresi-diskresi, itu juga, diskresi itu apa sih? Kewenangan. Kewenangan yang tidak ada, yang tidak. Tapi dia tetap berdasarkan aturan. Transparan, akuntabel, dengan perencanaan, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan sakwa sangka, kegelapan, dan kemudian favoritisme. Oh diskresi, tempatkan TNI di situ, belum sesuai gitu loh. Itu kan namanya kegelapan, favoritisme. Tidak sesuai dengan pengertian diskresi itu. Pengertian diskresi ini juga harus dipahami. Jadi saya sepakat harus ada evaluasi. Makanya ini jangan cepat-cepat, evaluasi dulu dong. Ada apa lu cepat-cepat? Berarti setuju dengan RUU TNI, tapi nggak buru-buru dong. Harus kita evaluasi dulu, substansinya semuanya dibahas semuanya. Duduk dulu sama-sama kita. Duduk dulu, nih apa nih maksudnya? Tolong Anda jelaskan. Makanya saya bilang, komunikasi publiknya nggak bagus. Sudah kita punya kantor komunikasi kepresidenan yang dinilai Kompas buruk, kemudian pernyataan, aduh sayang sekali ya, pernyataan pimpinan TNI, begitu rakyat mengkritisi, jawabannya juga begitu. Bad communication. Bad communication. Ini parah. Lebih baik Jenderal Bintang 4 kalau speak up-nya nggak bagus, jangan cakap lah kata orang gitu. Jadi tujuannya, saya yakin semuanya tujuannya baik kok, untuk hal yang baik. Kalau beda pandangan nggak apa-apa. Ternyata setelah kita diskusi, oh ya ada titik sama, kayak gitu. Jangan kemudian, wah ini anti, ntar dulu, gitu. Jadi sama juga yang seperti saya bilang. Oh soal difungsi, jangan-jangan nggak paham sejarahnya. Karena sejarahnya itu memang di awal itu adalah mengantisipasi waktu itu PKI Madiun, DITII, diganti yang terafiliasi dengan komunis, diganti dengan tentara, tapi sementara dalam 2 tahun, setelah itu dikembalikan. DITII juga gitu. Di era modern ada Dom Aceh, camat diganti TNI, Polri, setelah normal dikembalikan. Dikembalikan. Jangan kemudian bablas sampai 15-20 tahun. Makanya juga jangan sampai bablas trauma teman-teman aktivis sampai udah 27 tahun. Nah, traumanya harus diobati juga dengan apa?
dengan belajar, oh iya ini udah nggak ada. Jadi supaya kita ada titik temu. Sebenarnya persoalannya karena komunikasi aja gitu. Ya, saya kalau boleh tambahkan ya soal trauma tadi, ya itu kan muncul juga karena memang kasusnya nggak pernah selesai, Bang. Ya, itu nggak pernah ada komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan apa namanya kasus-kasus pelanggaran HAM, ya mulai dari Talang Sari, Tanjung Priok, ya, banyak ya, penculikan aktivis, nggak selesai. Ya. Terus kemudian kita tiba-tiba dapat draft, saya bacain aja misalnya. Pasal 8 Angkatan Darat ayat 1 huruf B, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah darat termasuk perbatasan dengan negara lain. Yang perlu kita kritisi adalah apa batasan menjaga keamanan di darat itu? Bagaimana persinggungan dia kalau misalnya apakah nanti ada overlapping dengan aparat sipil kita misalnya? Itu bagaimana mengaturnya? Sejauh mana dia bisa bertindak gitu ya? Itu yang juga mesti dipahami juga oleh, saya sepakat ini soal komunikasi, dipahami juga oleh DPR. Sampaikan dong, oh ini nggak sampai misalnya nangkepin aktivis kok, ini nggak sampai nangkepin orang sembarangan kok, kan itu nggak ada. Yang ada justru misalnya jenderalnya ngomong itu kan kampungan katanya yang kritisi. Siapa tuh? Nah itulah pokoknya. Kemudian masyarakat sipil ini bacanya draft yang salah. Loh, orang nggak diupload draftnya. Gimana kita bisa percaya gitu ya? Apalagi dibahasnya dalam ruang-ruang yang gelap. Di Hotel Fairmont, hotel mewah, ya kan? Nggak boleh menyebut merek tuh, lu iklan tuh nggak boleh. Apa sekalian biar malu. Emang kami juga rencananya akan menyurati kantor pusat Fairmont memang, karena kelakuan masa tiba-tiba kami dilaporin oleh satpamnya kan nggak beres kayak gini-gini nih. Itu juga satu hal gitu Mas ya. Saya sepakat juga soal ini nggak boleh terburu-buru. Banyak sekali yang harus kita bahas soal kesejahteraan prajurit, soal bagaimana kita meningkatkan alutsista. Saya pengen tambahin tadi batalion pertahanan pangkalan itu amburadul Mas, nggak ada arhanutnya di situ, maksudnya nggak ada pertahanan udaranya. Bagaimana marinir kita harus mempertahankan pangkalan-pangkalan angkatan laut kita tuh nggak ada. Pakai senjata laras panjang aja. Ini kalau misalkan ada pesawat sekarang F-22 gitu punya F-35 punya Singapura lewat, boro-boro kelihatan, boro-boro ketembak bos. Lihat aja nggak bisa, orang dia siluman. Itu satu. Itu pesawat kita, misalnya kita punya masalah soal Super Tucano yang jatuh, penggantinya belum dipikirin. F5 kita penggantinya belum dipikirin. Kapal selam juga nggak punya lagi. Kapal selam ya rencanakan beli Scorpion dari Prancis. Itu juga mesti dijelaskan kepada publik. Orang Scorpionnya Malaysia nggak bisa nyelam, masalah. Itu yang mesti kita bahas bersamaan juga dengan Undang-Undang TNI ini. Bagaimana juga misalnya kita bahas soal akuntabilitas TNI selama ini. Ada masalah tadi saya ulangi aja ya. Tangerang bunuh orang, di Lampung bunuh orang, di Aceh bunuh orang, di mana kemarin nyerang markas Polres kan gitu. Itu mesti kita pikirkan bagaimana formulasinya ini. Efektifkah misalnya Undang-Undang Peradilan Militer kita hari ini atau gimana, diperkuat atau tidak gitu ya. Kan itu nggak dibahas dalam undang-undang ini. Justru dalam draft-draft yang beredar malah pengen diperkuat gitu loh. Makanya kan masuk Jampitmil itu dan lain sebagainya gitu ya. Yang justru malah padahal perintahnya kalau kita baca TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 Undang-Undang Peradilan Militer tahun 97 itu harus direvisi gitu. Kalau sipil kalau militer melakukan tindak pidana umum, contohnya membunuh, kemudian punya judi sabung ayam yang di Lampung, itu harus dong diadili dalam peradilan sipil. Itu namanya prinsip persamaan hak di muka hukum dan itu perintah konstitusi. Gitu. Jangan kemudian diadili dalam peradilan yang kalau bahasa anak sekarang jeruk makan jeruk, kalau bahasa anak sekarang itu peradilan keluarga gitu ya. Hakimnya militer, jaksanya militer, terdakwanya militer, pengacaranya militer. Oh ini kan keliru yang gini-gini. Karena kami mantau Mas Aji, misalnya kasus Jusni ya, di Jakarta Utara, seorang datang dari daerah, baru turun dari kapal, kebetulan lewat di depan asrama militer. Kebetulan lagi mabuk prajuritnya. Dipukuli Jusni oleh seorang anggota TNI. Tahu nggak paling lama dihukumnya berapa? 1 tahun 8 bulan. Tidak satu pun dari mereka dipecat. Jusninya mati. Ya, kayak di Timika juga kan, warga dimutilasi cuma dihukum 1 tahun. Pendeta Yeremia Zanambani itu menyakitkan bagi komunitas Kristen di Papua itu. Seorang pendeta yang menggembalai
masyarakat di pedalaman dibunuh di kandang babi, ditembak dari bawah, gitu ya, oleh prajurit TNI. Tahu nggak hukumannya berapa? 1 tahun 3 bulan. Dipecat nggak? Enggak. Iya. Nah, yang kayak gini-gini mesti kita evaluasi, dibicarakan secara umum ke publik. Saya sepakat minimal 6 bulan atau 8 bulan. Draftnya mana? Ayo kita kritisi, bawa diseminarkan di kampus-kampus gitu ya. Apa pandangan UI? Apa pandangan UGM? Apa pandangan masyarakat sipil? Apa pandangan pengamat militer misalnya? Itu poinnya di situ. Jadi kenapa buru-buru itu ya pertanyaannya juga? Saya soal peradilan militer agak beda. Itu namanya di dunia juga ada namanya KUHP militer. Hukuman militer itu harus lebih berat daripada hukuman harusnya kan? Harusnya. Jadi apabila auditor militernya menuntut ringan dari KUHP biasa dan juga hakim memutuskan ringan, maka hakim dan auditor militernya harus diperiksa. Hukuman militer itu harus berat. Contoh nih, ini dalam beberapa kali kasus peradilan militer, hukuman mati terus nih. Kemarin yang kilometer 45 hukuman mati, Asabri hukuman mati, banyak hukuman seumur hidup lebih berat. Jadi kasus ini harus dilihat kasus per kasus. Yang membuat dihukum ringan itu harus diperiksa hakimnya, harus diperiksa auditor militer. Jadi peradilan militer itu dalam hukumnya, militer itu dia ada namanya ankum, atasan yang menghukum. Itu kemudian hukuman disiplin berentet tuh. Jadi harusnya hukuman militer lebih berat. Jadi tetap di peradilan militer tapi harus lebih berat. Kalau lebih ringan ini yang kemudian masyarakat sipil nggak percaya dengan peradilan militer karena ada hukuman yang ringan. Jadi harus disuarakan tetap di peradilan militer tapi hukumannya harus berat. Ini seperti kasus Lampung ini, hukumannya mati karena melanggar. Nah, ini juga kenapa terkait dengan konstruksi tata negara kita yang tidak equal TNI dan Polri. Contoh, TNI di bawah koordinasi administrasi dan keuangan Kementerian Pertahanan. Polisi tidak. Dia berdiri sendiri dan bisa minta uang kepada Menteri Keuangan. Panglima TNI nggak bisa. Harus ke Kementerian Pertahanan. Nah, di sini Kapolri sebagai pemegang anggaran, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sebagai kuasa pemegang anggaran. Di sini aja tidak equal. Selama itu tidak equal di bawah ya bentrok terus. Belum lagi bicara kesejahteraan. Ini kan salah satu. Pertama, kita berduka cita mendalam ya atas gugurnya 3 polisi itu, dan kita mengutuk keras tindakan tentara itu. Nah, ini juga harus dibawa. Nggak mungkin polisi menggerebek nggak tahu ada militernya. Harusnya dilaporkan ke polisi militer. Dia maju, bukan kemudian sipil polisi maju sendiri. Nah, soal polisi itu sipil ada catatannya. Bukan sipil kayak kita, sipil bersenjata yang untuk membela diri dan bisa melumpuhkan. Nah, soal keamanan itu tadi, keamanan di perbatasan. Ya memang keamanan bukan tugas polisi. Polisi tugasnya keamanan ketertiban masyarakat. Fungsi militer di seluruh dunia buka. Pertahanan dalam rangka keamanan negara, keamanan nasional gitu. Jadi ini di perbatasan keamanan negara, keamanan nasional. Di situ soal leading sektor. Lagi-lagi misalnya, ini ada cyber, leading sektornya biarlah Badan Siber Sandi Negara, kan gitu. Polisi mau masuk, entar dulu lo cyber crime. Nah, sebenarnya bisa kok kita diomongin aja ya. Kalau udah jelas. Kan enak kalau bisa ngobrol begini kan? Harusnya kan? Enggak. Jadi selain kita punya PR RUU TNI yang sebaiknya memang perlu dibahas, dievaluasi dan nggak perlu buru-buru disahkan jadi undang-undang, kita punya PR lagi nanti adalah RUU Polri. Polri. Itu juga barang itu menarik itu. Kita tunggu saja di momen apa mereka sembunyi-sembunyinya. Ini kan kecurigaan orang, coba misalnya. Pantau itu. Jangan-jangan nanti ada uang beredar di parlemen. RUU Polri. KPK harus masuk. Tapi ketua KPK-nya polisi. Pusing juga orang. Gimana? Yang kayak gitu-gitu kan. Kenapa polisi
Kemudian ada KPK karena polisi dan Kejaksaan Agung dianggap mandul, maka dibuat ini. Kan lembaganya harus ad hoc semuanya, jangan permanen. Betul, TNI tugas ini penugasan, bukan permanen. Sementara ad hoc. Nah ini juga ad hoc nih, KPK selesainya kapan? Mau nangani polisi, jeruk makan jeruk. Betul. Nah, ya kayak gitu-gitulah misalnya. Sebenarnya gampang kalau komunikasi dilakukan, ya nggak? Iya, sebenarnya sih kayak kita forum diskusi ini, diskusi barbar ini kan sebenarnya kita sebagai masyarakat sipil. Tapi kita nggak barbar loh. Belum nih. Harus diskusinya barbar. Kalau dia mau dipantik lebih barbar, bisa barbar lagi masalahnya. Nah, kurang pantik lebih barbar lagi aja ini. Diskusinya harus barbar, saling terbuka kan, saling mengkritisi, saling memberikan sanggahan ataupun setuju. Jadi memang seru sekali. Terima kasih sekali waktunya, sudah meluangkan waktunya di sini dengan bahasan yang luar biasa. Kita akan kembali lagi di diskusi barbar di episode berikutnya dan berkolaborasi dengan Tren Asia. Terima kasih.